Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari www.dietkalori.co.id. Dan untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang bahwasanya penyebab Anda gemuk itu bukan lemak. Jadi yang selama ini Anda pikir lemak yang dari makanan ya, makanan yang berlemak, daging misalnya, terus ada lemaknya, atau mungkin kue atau makan makanan yang digoreng dan sebagainya yang mengandung lemak, santan dan sebagainya, itu bukanlah penyebab dari kegemukan yang terjadi terhadap diri Anda. Ya, masih ada terusannya, tidak berhenti dari situ. Jika takarannya pas ya. Jadi lemak itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, lemak itu punya beberapa fungsi gitu. Dialah yang membawa vitamin ADEK ya. Kalau kita pernah belajar dulu, ada dua jenis vitamin yang larut dalam air dan satu larut dalam lemak atau minyak lah istilahnya, sebenarnya larut dalam lemak yang intinya itu vitamin A, D, E, dan K. Terus juga berkaitan dengan saraf, berkaitan dengan suplai energi. Lemak itu sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita, hanya saja kalau dia berlebihan, kalau dia di luar kebutuhan dari keseharian kita, aktivitas kita, tubuh kita, maka dia akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk ya lemak lah yang menempel di bagian tubuh dan sebagainya. Dan ini tidak hanya terjadi terhadap lemak saja gitu. Protein juga seperti itu, karbohidrat juga seperti itu. Kalau misalnya katakanlah mereka berlebih ya, mereka katakanlah suplainya terlalu banyak, akan disimpan oleh tubuh kita dalam bentuk cadangan energi berupa lemak seperti itu. Jadi kalau di istilah nutrisi ya, ada makronutrisi, makronutrien lah istilahnya, semacam seperti itu. Ada karbohidrat ya, protein, terus kemudian lemak. Kita selalu menganggap lemak ini yang paling jahat. Kedua terjahat itu karbohidrat, terus kemudian yang terakhir protein yang baik dan sebagainya. Ketiga-tiganya ini selama balance, selama seimbang, selama sesuai dengan kapasitas atau katakanlah kebutuhan kita sehari-hari, semuanya akan bagus gitu. Kita terlalu rendah lemak juga nggak baik, kita terlalu tinggi protein berlebihan juga tidak baik, kita kurang asupan karbohidrat juga tidak baik gitu, karena aktivitas kita sehari-hari, terlebih lagi kalau misalnya ditambahkan dengan olahraga, aktivitas fisik yang cukup berat, tiga-tiganya ini mutlak diperlukan oleh tubuh seperti itu. Demikian halnya misalnya karbohidrat selama ini dianggap sebagai sesuatu yang penyebab juga selain lemak ya, ada karbohidrat juga. Mungkin di video yang lain saya akan buat tentang pembahasan tentang karbohidrat, ini juga dianggap penyebab dari kegemukan dan sebagainya. Enggak seperti itu gitu. Jadi tiga ini makronutrien sebetulnya ada satu isi yang tidak selama ini ya di berbagai macam jurnal dan sebagainya bukan merupakan termasuk dari makronutrien, artinya dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari untuk bertahan hidup, ya ini air putih. Nah, air putih saja inilah yang bukan merupakan hal yang bisa disimpan oleh tubuh dalam bentuk cadangan lemak. Jadi dikeluarkanlah melalui urin, kan kita buang air kecil. Terus kalau kita banyak minum air juga kita akan mengeluarkan urin yang cukup banyak gitu, semacam seperti itu. Jadi tiga hal tadi ya, sesuai dengan pembahasan kita, terutama lemak ya. Jadi percuma kalau misalnya Anda menghindari makan makanan yang berlemak gitu ya, tapi mengkonsumsi makanan protein yang berlebihan gitu. Misalnya kita menganggap sayur itu penuh dengan protein, terus kemudian makan sayurnya ini berlebihan terus menerus gitu ya, nggak ada hentinya di luar dari kebutuhan kita, ya sama juga gitu. Ya kita ambil contoh analogi paling simpel, paling sederhana, sering saya bahas ya,
gajah, sapi, kerbau itu mereka gemuk padahal makanannya ya rumput gitu ya, rendah lemak, mungkin kayak akan serat dan sebagainya, tapi mereka banyak yang gemuk ya karena sepanjang mereka membuka mata mereka makan terus, tidak ada aktivitas lain selain makan, ya sama saja akan menumpuk, akan menjadi lemak juga di tubuh mereka seperti itu. Demikian halnya juga karbohidrat seperti itu, terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat, juga kandungan gula ini ketika tidak dipakai ya, ketika tidak dibakar dengan aktivitas fisik ya sama akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk cadangan energi berupa lemak yang menempel di beberapa bagian tubuh. Jadi ya Anda sekalian jangan salah paham, lemak itu bukan sesuatu hal yang jahat selama takarannya pas, selama tidak berlebihan, selama ya didapat juga dari lemak-lemak yang baik gitu ya, misalnya dari minyak zaitun misalnya, atau dari alpukat dan sebagainya, semacam seperti itu. Lemak-lemak jahat misalnya yang dari daging ada lemaknya putih dan sebagainya semacam seperti itu pun tidak serta-merta sejahat apa yang kita bayangkan. Kita makan langsung jadi gemuk dan sebagainya, nggak seperti itu gitu. Kalau kita makan dengan takaran yang pas, tidak berlebihan dan sebagainya, balik lagi ya, diet kalori memang tentang keseimbangan. Kalau kita semuanya balance, otomatis tidak akan ada efek samping yang membahayakan bagi tubuh kita seperti itu. Oke ya, saya rasa itu. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga untuk tidak ketinggalan video-video saya di platform YouTube ini, atau mungkin yang menonton di Instagram, IGTV dan sebagainya, follow aja. Atau iya, sosial media kami yang lain ada di bawah ini ya, ada Spotify segala macam, Facebook juga. Tinggal di klik aja, tinggal di like, follow dan sebagainya untuk tidak ketinggalan dengan pembahasan-pembahasan yang lain seputar pola hidup sehat dan ya yang akan meningkatkan kualitas hidup kita untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih berkualitas.